tuh semua ribut, pengen kawin, pengen nikah. Gak punya pacar, stres sekali hidupnya. Saya mau kasih tahu, apa nikah gampang ya? Yang udah nikah pengen pisah. Semua orang yang masih single, masih jomblo berpikir, tujuan hidup menikah adalah untuk bahagia. Tapi saya mau kasih tahu sebagai orang yang sudah menikah, bahwa kalau orang perlu menikah untuk bahagia, kenapa orang kawin cerai juga? Saya percaya bahwa eksistensi kita di dunia ini ada purpose Tuhan di balik semuanya. Jangan fokus kepada apa yang kamu mau. Kapan gua nikah, sama siapa gua nikah, gua harus nikah sama siapa. Dengar, pergumulan kita yang harus jadi fokus kita sekarang adalah apa kehendak Tuhan buat kita. Jangan doa pagi siang malam tanya, Tuhan siapa pasangan hidup saya. Saya mau bilang gini, kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidupnya dikenan Tuhan itu selalu disertai dan apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Kejar perkenanan Tuhan, karena kalau kamu tuh nyenengin hati Tuhan, apa sih yang Tuhan gak kasih? Hidup jomblo. Katanya jomblo itu nasib, single itu pilihan. Berapa banyak kalian yang sore hari ini masih single, boleh lihat tangannya? Tolong angkat yang tinggi kalau ditanya. Yang masih single, angkat tangan. Oke, sekarang lirik kiri, lirik kanan. Dikasih kesempatan kok malu-malu, haleluya. Oke, perkenalkan Kristeo, jomblo berkualitas. Saya balas perkenalannya maksudnya, baiklah. Tanpa berlama-lama. Jangan, dia udah terlalu tenar. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke Desperado Jomblo, Living Your Singleness. Apa semua orang harus nikah? Pada kenyataannya lebih banyak perempuan daripada laki-laki di dunia ini. Berarti akan ada beberapa perempuan yang gak ada pasangannya. Jangan lalu sesama perempuan berpasang-pasangan gitu maksudnya. Urusan kelahiran, kematian, punya anak, pasangan hidup itu kedaulatan Tuhan. Kita gak pernah ngerti. Bener gak? Kita gak bisa milih lahir di mana, lahir di keluarga seperti apa, punya orang tua seperti apa, kita gak bisa lahir gimana. Kalau saya bisa memilih saya lahir seperti apa, yang pertama-tama saya akan minta hidung saya dinaikin 2 cm sama Tuhan. Haleluya. Apa semua orang harus menikah? Matius 19 ayat 12. Jangan fokus di hidung saya, baca firman Tuhan. Sama-sama. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi pertanyaan saya, apa semua orang harus menikah? Tidak. Firman Tuhan jelas bilang, ada yang gak bisa nikah karena lahir demikian. Ada yang gak bisa nikah karena dibuat oleh orang lain, patah hati contohnya sampai gak bisa jatuh cinta lagi. Yang ketiga, orang yang mengambil keputusan gak mau menikah karena kerajaan sorga, seperti Rasul Paulus contohnya. Orang tuh semua ribut, pengen kawin, pengen nikah, gak punya pacar, stres sekali hidupnya. Saya mau kasih tahu, apa nikah gampang ya? Yang udah nikah pengen pisah. Semua orang yang masih single, masih jomblo berpikir tujuan hidup menikah adalah untuk bahagia. Tapi saya mau kasih tahu sebagai orang yang sudah menikah, bahwa kalau orang perlu menikah untuk bahagia, kenapa orang kawin cerai juga? Bukan masalah tentang apa nikah itu harus, tapi apa kehendak Tuhan untuk kita. Amsal 16 ayat 3 bilang gini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saya percaya bahwa eksistensi kita di dunia ini ada purpose Tuhan di balik semuanya. Jangan fokus kepada apa yang kamu mau. Kapan gua nikah, sama siapa gua nikah, gua harus nikah sama siapa. Dengar,
pergumulan kita yang harus jadi fokus kita sekarang adalah apa kehendak Tuhan buat kita. Mari baca sama-sama apa kata firman Tuhan bagi para single. 1 Korintus 7 ayat 32. Sama-sama yuk. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Ayat 34. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Ayat 35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Dengar baik para jomblo-jomblo, single-single sore hari ini. Don't worry, be happy. Firman Tuhan berkata, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Berhenti ngabisin waktu, khawatir gak kawin-kawin. Harusnya fokus kita adalah memusatkan perhatian kita pada perkara Tuhan tentang ini. Apakah Tuhan berkenan sama hidup saya? Poin saya yang pertama ini saya mau bilang gini. Enjoy your singleness. Don't worry. Dengar baik. Nikmati masa hidupmu sebagai single maupun jomblo. Karena segala sesuatu dalam hidup ini ada musimnya. Segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Kalau hari ini kamu lagi jomblo, nikmatin aja. Don't worry, be happy. Itu kata firman Tuhan. Nah, saya ingin mengupas 10 benefit jadi jomblo. Percayalah. Sebagai perempuan yang sudah menikah dan punya anak, saya mengatakan ini sebagai kerinduan yang tidak pernah terrealisasikan. Oke. Yang pertama, mau traveling kemanapun, berapa lama pun, tenang selama masih ada tabungan. Karena tidak ada yang perlu diurus, dikhawatirkan dan ditinggal di rumah. Kalian jangan fokusnya gini, gak ada yang ngangenin gue. Hei, lihat sisi baiknya. Lu bisa pergi kemana aja, kapan aja, berapa lama pun, tanpa perlu ada yang dikhawatirin di rumah. Tahu gak cerita tentang saya udah keliling Indonesia 12 tahun tapi gak pernah jalan-jalan? Ironi gak menurut kalian? Keluar masuk Sumba, keluar masuk Papua, keluar masuk Mentawai yang katanya indah, keluar masuk semua pulau di Indonesia yang katanya, sorga. Saya belum pernah ke pantai, belum pernah ke danau Nihiwatu, whatever they call it, belum pernah lihat dengan mata kepala saya. Kenapa? Karena tiap kali mau pergi keingatan, mama jangan lama-lama. Jadi begitu mau naik pesawat aja udah nangis duluan. Begitu landing, makan cepet langsung ke pedalaman. Dari pedalaman saya cuma punya waktu Senin sampai Sabtu karena Minggu saya selalu khotbah. Jadi saya cuma punya waktu 6 hari dan saya harus bisa mengunjungi 14 centers, bayangin. 6 hari 14 center, lari-larian gak kira-kira? Makanya kalau saya pergi itu, boro-boro jalan-jalan, bisa menyelesaikan trip saya aja udah puji Tuhan. Makan asal-asalan, pokoknya yang penting kelar. Bisa ketemu sama semua anak, sama semua guru. Saya punya beban dan tanggung jawab di rumah yang saya harus pulang ke mereka. Kalau kalian masih jomblo, kalian gak punya itu. Nikmatilah, gemes gua. Yang kedua, bebas bergaul dan berkenalan dengan siapa aja tanpa ada yang perlu marah. Duniamu lebih luas. Tahu nggak? Nggak perlu ada yang nanya, lagi di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Nggak ada yang rese. Kamu kok deket-deket dia? Dicemburuin tuh rese nggak? Rese nggak? Orang gak selingkuh, dikirain selingkuh. Padahal cuma makan sama-sama. Itu pun rame-rame. Tapi tadi dia liatin kamu terus. Saya kasih tahu ya. Dari pagi di WA-in. Good morning honey, how are you? Have a good one. Kalau gak bilang I love you salah lagi. Siang jam 12 udah di WA-in. Makan siang apa sayang? Kita lagi sibuk digangguin. Jam 5. Abis ini kamu kemana? Jemput aku ya. Bayangin, rese banget pacar kita itu. Kalau jomblo, bebas. Hari ini makan sama Chris.
Besok makan sama Randy, besok makan sama Steven, besok makan sama Johnny, besok makan sama Andi. Bebas, gak ada yang cemburu, duniamu lebih luas, nikmati itu. Karena kalau sudah nikah, no turning back. No turning back, amin. Haleluya. Gua kasih tahu ya, kalau udah nikah, lu bosen juga gak bisa refund, gue bilangin. 3, benefit jadi jomblo yang ketiga. Waktu mau bantu keluarga kita, nggak ada yang keberatan. Nggak ada konflik dengan pasangan. Nggak ada beban karena belum punya anak. Saya kasih tahu, waktu kita bangun usaha dan kita lebih maju misalnya dari adik atau kakak kita dan kita kasihan mereka butuh bantuan, kita pasti mau pengen bantu. Atau kita pengen bagi sebagian penghasilan kita buat orang tua kita. Sebagai rasa terima kasih kita udah dikuliahin, udah dibesarin. Kalau udah nikah, itu rada susah. Belum tentu pasangan kita bisa ngerti. Ya, ngerti ya? Belum tentu pasangan kita dukung keputusan kita. Saya konselingin beberapa pasangan muda, mereka ributnya soal gini. Suaminya masih digantungin sama adiknya. Istrinya keberatan. Mau gak mau itu jadi beban. Banyak kan pasangan-pasangan berantem itu soal kita mau bantu keluarga, itu jadi masalah. Dan saya kasih tahu, punya anak tuh mahal. Punya anak itu biayanya besar. Makanya lu jangan main mikir enaknya doang, kawin enak. Gue bilangin tanggung jawabnya gede. Mikir enaknya doang loh. Dengerin, kalau kamu belum nikah, belum punya anak, kamu gak punya beban. Jadi nikmatilah. Merasakan ya kemarahan saya. Keempat, benefit jadi jomblo. Bisa bangun jam berapa aja. Karena tidak ada beban untuk membuatkan sarapan pagi. Dan tidak dimarahi sama mertua. Saya biar mau tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi nyiapin khotbah. Saya mesti bangun jam 6 buat anak-anak saya. Siapin sarapan buat mereka. Makan pagi sama mereka. Doain mereka sebelum sekolah. Jadi mama tuh tanggung jawabnya ada. Biar capek juga harus bangun buat mereka. Suami kan perlu diurus. Kalau Anda sudah jadi istri orang masih bangun siang, dasar gak tahu diri loh gue bilangin. Orang tuh kalau udah nikah mesti tahu diri, bangun gak boleh siang-siang. Diomelin mertua loh. Segala sesuatu yang udah urusannya sama mertua bikin sakit kepala. Jadi kalau belum punya mertua katakan haleluya. Yang kelima, mau makan apa aja gak perlu ngalah. Gak perlu bisa masak, tidak masalah. Kalau udah punya pasangan, ya Allah, mertua aja tanya, kamu bisa masak? Gitu. Kita nggak masak lebih jago dari dia, kita jelek banget di matanya. Suami saya kalau udah urusannya spaghetti sama sayur asam, nggak boleh ada orang lain yang masakin. Henny Kristianus, turun kamu. Masakin buat aku. Dia suka masakan saya, tapi khusus 2 itu aja. Bisa kebayang limitation seorang Henny Kristianus gak jago masak. Tapi lumayan ada yang suami saya suka gitu loh. Tapi saya kasih tahu ya, gak semua perempuan pintar masak, tapi paling gak harus bisa masak. Tapi kalau kamu masih single, itu gak usah dipusingin. Berbahagia gak? Dan kalau makan gak perlu ngalah, saya mau cerita. Saya itu doyan buntut gurame goreng garing. Saya gak suka dagingnya, saya suka buntutnya. Anak saya 3 doyan buntutnya juga. Lah kita kalau pesan gorame goreng garing mau pesan berapa coba? Anak saya 3 masa pesan 3? Paling banyak saya pesan 2. Itu pun karena dengan cinta ya. Saya bagi buntutnya 1 buat Chloe, 1 buntut buat Zoe. Axel dapat sirip-siripnya. Saya bilang ini gaying-gaying. Mamanya gigit jari doang saudara. Saya ngalah sama anak saya karena tiap kali makan dia suka makanan saya juga, namanya juga anaknya. Saya kasih tahu, mumpung kamu belum punya pasangan dan belum punya anak, makan apa aja yang kamu mau makan. Haleluya. Yang keenam, mau berambut gondrong, mau botak, mau dandan, mau enggak, mau berbulu, mau enggak, mau mandi, mau enggak, gak masalah. Karena gak ada yang protes dan gak ada yang komentar, gak ada yang ngatur-ngatur kita. Kalian yang jomblo tuh harus bersyukur. Saya bersihan aja mandi sehari 3 kali. Masih kurang buat Jojo, bayangin. Saya kasih tahu ya.
Mumpung kalian masih jomblo, bener-bener nikmatin deh. Kalau udah nikah, aduh, banyaklah aturannya. Yang ketujuh, bebas mengejar karir setinggi langit. Nggak ada beban moral sama pasangan, khususnya suami-suami yang berpenghasilan lebih rendah. Banyak pasangan yang ribut karena suaminya merasa gengsinya kena. Ketika istrinya lebih terkenal, lebih sukses, penghasilannya lebih besar, itu suami kadang-kadang agak terganggu. Harga dirinya terganggu. Nah, mumpung kalian masih single, masih jomblo, saya kasih tahu, bangun karirmu setinggi langit. Fokus bangun usahamu. Kamu bisa punya waktu lebih banyak di situ. Kalau udah berkeluarga, waktunya terbatas. Kamu jarang di rumah, istri bisa marah. Punya waktu yang lebih panjang di tempat kerja, nggak masalah. Pulang jam 10 pun nggak masalah. Tapi kalau udah nikah, jadi masalah, percayalah. 8, benefit jadi jomblo. Melayani lebih maksimal, nggak pusing tidur di mana. Tapi hati-hati tidur sama siapa ya. Makan apa dan pulang kapan. Kalau kalian masih single, ini nih luar biasa. Saya percayalah, kalau saya waktu itu masih jomblo dipanggil Tuhan, saya jamin saya akan lari lebih cepat dan mengerjakan jauh lebih banyak. Herannya kalian yang lebih jomblo dari saya hari ini, nggak mau menggunakan kejombloan kalian untuk mengerjakannya maksimal. Harusnya kalian merasa ter-challenge. Masa dia emak-emak anak 3 bisa kemana-mana, gua kagak. Nah gitu dong. Saudara dengar baik, yang 9. Mau beli apa aja, tidak ada yang melarang dan tidak ada yang tanya, berapa tuh? Aduh, saya beli apapun Jojo tanya, emang butuh? Beli apapun tanya, itu berapa? Baru ya? Aduh, padahal gini-gini kan kita cari duit juga. Tapi tetap yang namanya menikah nggak bebas pakai uang. Nah kalau kalian masih single, masih jomblo, kalian kerja, kalian cari duit sendiri, kalian nikmati sendiri. Nikmati itu, nggak ada yang marah-marah. Kita kan mesti bayar uang listrik di rumah, tuh nggak ada ya. Nikmati itu. Yang ke-10, bisa membahagiakan orang tua dan orang banyak tanpa harus khawatir tabungan cukup nggak buat masa depan anak cucu. Mumpung kalian masih single, saya kasih tahu, bahagiakan orang tuamu. Balas budi mereka, bayarin mereka ke Israel, ikut Om Jojo, ya. Nikmatin hidup kalian bersama orang tua. Karena akan ada momen di mana kalian menikah dan kalian harus fokus. Keluarga inti buat kamu bukan lagi papa mamamu gitu loh. Ketika kamu nikah, yang jadi keluarga inti itu istri dan anak-anakmu. Dan di situ kamu akan merasakan betapa hatimu sebenarnya luka. Kamu harus meletakkan prioritas yang berbeda. Makanya waktu masih single, nikmatilah masa singlenessmu. Jadilah berkat buat orang tuamu. Amin.